kamu lihat Hotman Paris 1 pusing nggak? Ini lihat 4. Bukan secara penampilan ya. Misalkan nih, ada si Hotman Paris, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Hotma Sitompul gitu, ada berempat gitu kayak ya gitu dah kondisinya gitu. Apalagi misalnya kayak mau ngapel gitu ke rumah pacar yang cewek, kan kita bukan orang situ. Dateng rapih cowok, udah dijemput ceweknya keluar, udah pasti tuh ada mulut-mulut. Jangan mau, Neng. Orang Bandung sekarang lagi seneng-senengnya orang Bandung. Klubnya juara. Wali kota gubernurnya viral terus. Jadi orang Bandung tuh lagi happy-happynya sekarang tuh. Lagi happy. Kayak dari segala aspek tuh mereka tuh, gitu. Kayak Bandung banget deh sekarang tuh, lagi Bandung banget. Siapa tahu film Panggil Aku Ayah ini yang berlatarkan Sunda Jawa Barat ikut meroket juga. Gitu. Pastinya, Min. Sebagai barudak wel. Hai, halo. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Jakarta Journey. Tapi ini lagi nunggu dijemput dulu. Mobilnya kayak biasalah. Kehidupan Jakarta bro, macet. Oke. Halo. Bang Boris. Yoi. Kumaha damang? Saya Pangestu. Tiba-tiba kumaha damang gak? Emang orang Bandung juga? Enggak sih. Oh bukan. Enggak. Tapi ada daerah Sundanya ada. Oh, Garut, gitu? Garut. Oh Garut. Iya. Soalnya kan kalau sama Bang Boris tuh kayak harus sudah pisan ya. Enggak harus Enggak juga ya. Dor. Apa kabar Bang Boris? Baik, Didi. Terima kasih sudah mau jalan-jalan nih sama Jakarta Journey. Iya dong. Tapi nggak apa-apa ya kamu yang nyetir ya, bukan saya yang nyetir. Udah sering nggak disetirin sama perempuan gini? Iya, namanya emansipasi Jakarta ya. Udah biasa ya? Udah biasa. Kan, udah biasa. Banyak kalau dari suara-suara ojol wanita tuh, ya. Kadang mereka suka ngerasa, ih sebel tahu bang, kenapa emang suka di cancel karena tahu drivernya cewek gitu. Padahal aku bisa loh gitu. Oh, tapi kalau Bang Boris nggak tipe kayak gitu kan? Enggak. Ya? Kalau misalnya dapet driver cewek gitu? Aman Aja. Aman dong. Aman. Gila, hari ini Jakarta Journey kedatangan aktor tidak disengaja. Aktor tidak disengaja. Bang Boris, tapi aku penasaran deh, kenapa banyak akhirnya stand up komedian yang nggak hanya di stand up komedi aja gitu. Maksudnya jadi ended up-nya entah main film lah, entah musik lah. Banyak kepake di dunia film. Iya, tapi nggak hanya film, artinya kayak di industri ada musik juga, mungkin ada yang digital, ada podcast dan lain sebagainya gitu. Kenapa seperti itu gitu? Apakah itu memang cita-cita besarnya, ujungnya stand up comedian tuh harus di luar stand up comedy atau gimana? Nah, sebenarnya ya bukan gimana, makanya seneng sama komunitas stand up Indo ini gitu. Orang-orang yang banyak mengubah nasib orang lah stand up comedy ini. Banyak banget mengubah nasib orang. Makanya kita segitu kompaknya di komunitas stand up Indo ini gitu. Dan kalau bicara kenapa banyak kepake di mana-mana, ya memang karena lumayan paket lengkap sih stand up comedian ini. Iya. Apa aja yang dipelajari gitu, apa yang dimiliki oleh dimulai dari pertama dulu. Kita menulis jokes kita sendiri. Berarti itu harus memiliki daya atau skill penulisan materi yang bagus. Orang mereka ngira, ini stand up mah dia sekenanya apa yang ingat di kepala dia aja. Enggak, padahal itu tertulis. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa seperti itu. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa seperti itu. Mungkin Soleh Solihun atau mungkin Mongol. Mereka itu memang anti apa ya ibaratnya ya. Kayak ini aja langsung antitesisnya. Iya bener gitu. Kita capek-capek nulis, mereka nggak harus capek-capek nulis. Gitu. Pun begitu ternyata setelah diselidiki, Kang Soleh itu zaman kuliah dia udah sering melakukan open mic. Jadi karena terbiasa. Iya, jadi jam terbangnya udah tinggi banget gitu. Itulah mengapa Kang Soleh mungkin agak minim penulisannya gitu. Tapi memang daya ingat di kepalanya itu luar biasa gitu. Jadi karena terbiasa itulah ya. Terbiasa satu penulisan. Penulisan. Kita nulis jokes kita sendiri gitu. Itu satu ya. Terus yang selanjutnya adalah public speaking.
Public speaking. Tanpa disadari harus bisa public speaking. Karena Ya, kita kan ya, selalu ya, open ya. mic. Iya. Open mic itu kita langsung real audience, real situation gitu. Iya, benar. Jadi kita harus mau nggak mau harus bisa megang mic, ngomong apa segala macam, itu kan udah banyak banget tuh aspeknya Iya. tuh. Apalagi dia sendirian gitu kan di tengah Yep. panggung. Tidak ada yang bisa menolong dia di atas panggung. Betul. Terus Gitu. iya kalau ketawa, kalau enggak gitu. Nah. Pasti kan pernah melewati masa itu Yep. biasanya kalau stand Pasti comedian. apa ya, berarti public speaking jadi agak goyang sedikit gitu kan, Iya, kalau iya. ngejokes nggak kena, ngejokes nggak kena. Goyang. Gua juga dulu kan awal-awal ngelempar sekali, 2 kali, 3 kali nggak kena tuh ngeblank langsung pasti. Aduh, nggak kena ternyata apa yang gua tulis gitu. Tapi lama-kelamaan jadi bisa menghandle Ya. situasi-situasi itu. Iya, jadi kayak banyak latihan lah ya, tempat gitu. Itu yang kan. kedua. Yang Terus yang ketiga ada lagi. Yang ketiga adalah apa ya? Kita di atas panggung itu harus bisa membawakan materi kita. Misalkan kita bilang keresahannya nggak suka atau sebel. Nah, itu nggak suka, sebel, resahnya itu pasti di atas panggung kita curahkan. Betul. Kita berakting. Oh iya. Iya, jadi ya. Oh, itu ada actingnya juga sebenarnya. Iya dong, ya? kita ada tekniknya, misalkan exaggeration, melebih-lebihkan gitu. Kan kita pembawaannya di atas panggung, nggak mungkin gue bilang gue sebel ya sama A, tapi bawaannya cengengesan. Iya. Gue sebelnya sama A, kan jadi nggak believable. Iya. Gitu, semakin believable materinya, semakin nyampe ke theater of mind-nya penonton. Disitulah kita bisa ketemu bareng, ketawa outputnya. Ketika ngelempar jokes, orang nggak ketawa, mungkin nggak nyampe nih apa yang dibayangin kita di kepalanya penonton. Benar. Ketika sama-sama nyampe, itulah outputnya ketawa. Gitu. Jadi disupport dengan si acting itu juga. Iya, gitu. Tapi kan awalnya berarti Bang Boris ini, kita bisa sebutnya kayak terjun ke dunia perform lah. Itu bukan stand up yang pertama kan? Siaran dulu kan? Artinya apakah? Saya awalnya mahasiswa biasa. Oh. Semester akhir. Semester 14. Don't know what to do. Semester 14. Semester 4. Don't know what to do di tahun 2011. Diperkenalkanlah dengan teman. Kita nonton stand up yuk. Apa itu stand up? Gitu. Awalnya itu. Jadi nggak ada siaran. Semua ini bermula dari stand up. Justru stand up dulu baru. Stand up dulu gitu. Akhirnya siaran. Akhirnya akhirnya stand up. Sempat siaran kan? Sempet, tapi gerbang pertamanya stand up. Emang dari awal stand up. Di fase itulah mulai banyak stand up comedian bermunculan dan dipakai di dunia radio. Karena kita kebanyakan jokesnya adalah verbal. Jadi kalau dibawa ke siaran kayaknya akan masuk. Gitu. Karena kalau Kang Dika kan partner Kang Dika. Kang Dika juga pernah nih di Jakarta Juni. Pernah. Kalau itu memang passionnya siaran. Siaran dulu kan kalau Betul. dia. Akhirnya sama ininya urutannya. Beliau di Radio OS Bandung dulu. Itu by the way teman kecil saya itu. Oh iya. Iya. Tetangga. Bukan kenalnya pas kerja, pas udah dewasa gitu. Dari kecil, dari SMP. Gue SD di SMP. Itu kita udah main bola bareng di komplek rumah. Jadi sekomplek. Iya, betul. Iya. Oke, berarti dari stand up itu akhirnya banyak lah nih ya cabangnya kemana-mana nih untuk kepake di mana-mana. Nah, tapi kalau bicara tadi soal stand up lagi, apakah gak bisa misalnya atau kenapa akhirnya memutuskan untuk kebanyakan stand up komedian ya kayak gak ya stand up aja gitu, justru cari yang industri lain gitu maksudnya. Emang kalau stand up aja bisa nggak sih berdiri sendiri gitu? Bisa banget. Hidup dari karya stand up bisa banget. Misal Panji Pragiwaksono. Kita tidak akan menyangka orang mau willing untuk membeli tiket stand up seharga juta-jutaan. Iya sih. Iya kan? Harganya Bang Panji tiketnya. Iya. Kita tanpa disadari, mau ya. Ternyata kita udah bisa loh nonton pertunjukan komedi berbayar. Gitu. Jadi bisa hidup, bisa. Cuman kalau yang kan kita ini kan mengadaptasi ya si stand up ini dari Amerika dari ya kan. Nah, dari Amerikanya pun sendiri kita lihat banyak stand up komedian itu bikin film. Memproduksi acara gitu-gitu, jadi host talk show dan lain-lain gitu. Tapi karir jalan ini yang ditempuh sama Bang Boris itu emang udah direncanakan nggak sih dari dulu? Wah, sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak dong. Serius? Iyalah, nggak pernah ada lah. Karena dulu ini kan ceritanya jadi pengacara bukan? Atau jadi hakim? Mungkin kalau nggak tahu mau kemana mungkin akan jalan pertama pengacara kali ya. Karena kuliahnya udah jurusan hukum kan di Unpar. Gitu. Dan ya kalau untuk
karir sampai sekarang ini, makanya nggak tahu kenapa ya, di dunia entertainment anak stand up tuh ada ya, anak stand up tuh stand up aja udah, nggak bisa disebut artis apalagi seleb. Oh ya? Karena memang pembawaan kami itu ya seadanya aja. Apa adanya banget. Iya, seadanya gitu. Nggak tiba-tiba datang kusuk-kusuk, heboh datang tuh, timnya ada 18 atau berapa gitu, ada 10 timnya gitu. Satu khusus ngerjain rambut, satu khusus megangin apa-apa gitu. Anak stand up tuh kalau ketika datang ke TV, ya udah lu anak stand up gitu. Nggak ada lu selebriti atau yang wah artis, wah nggak ada. Anak stand up just being stand up aja udah gitu. Oke. Nah, akhirnya tadi anak-anak stand up yang kayak banyak yang ke film, banyak yang ke musik dan ke entertain lainnya lah. Itu apakah ada faktor dari cepatnya regenerasi gitu? Maksudnya kan setiap tahun kayaknya ada lagi stand up comedian baru dari komunitas, mungkin naik ke nasional dan lain sebagainya. Walaupun kompetisinya diadakan 1 tahun sekali, tiap minggu, tiap open mic tuh ada aja orang yang pengen mencoba untuk stand up. Karena kan kita open mic-nya itu ada di banyak komunitas. By the way, mungkin kalau dia belum tahu, kita komunitas stand up bisa dibilang di tiap provinsi itu ada. Ya hampir seluruh Indonesia ya. Ya, dan di tiap kota itu ada. Gitu. Jadi orang tuh sekarang sudah mulai teredukasi untuk, oh gue ada di kota A, gue mau cari tempat open mic-nya, langsung search aja di Instagramnya langsung ada. Bahkan di website stand up Indonya pun ada di kota apa, nama komunitasnya di cafe apa gitu. Oke. Gitu. Tadi nanya apa sih tuh? Maksudnya dengan regenerasi yang cepat dan banyak pilihan persaingannya si anak-anak stand up ini, apakah akhirnya yang senior tuh justru kayak, gue nyari industri baru gitu misalkan? Enggak juga. Tapi memang kita dari dulu diajarinnya sama para founder itu. Memang seperti itu. Foundernya Panji, Ernest, Radit, Rian, dan Isman. Itu 5 orang itu mengajarkan kita untuk kayak jangan malah cemburu kalau ada adik-adikannya yang naik. Harus malah makin disupport. Biar apa? Biar komunitasnya hidup, biar seninya hidup, biar bisnisnya hidup. Sampai hal tersensitif adalah soal fee. Itu kita diajarin. Maksudnya kalau soal fee gini, lu kalau pada udah naik, udah punya nama, jangan kasih harga murah dong. Kalau lu kasih harga murah, yang di bawah lu gimana? Pasti akan ada momen di mana, oh kamu segini, ini aja segini. Kita sampai diajarin di hal seperti itu. Pun begitu acara komunitasnya selalu bikin acara stand up night namanya. Itu diisi oleh komik-komik lokal yang rajin open mic dan dianggap sudah, wah materinya udah oke, udah solid nih, dia punya 8 menit materi solid untuk dipertontonkan gitu. Itu jadi hidup ada terus. Jadi orang tuh semangat mau open mic tuh, si junior itu ataupun kita yang baru-baru itu. Ayo biar apa? Biar kepilih nanti di line up stand up night. Gitu. Jadi komunitasnya hidup, regenerasinya ada terus. Gitu. Tapi justru bukan jadi persaingan gitu. Enggak. Kita mungkin nggak tahu kenapa anak-anak stand up tuh seneng kayak, bikin show, show-nya keren, show-nya banyak penontonnya, kita support. Makanya anak stand up tuh kadang-kadang ada yang show siapa, kita mah langsung udah aja repost, dia mau show, bantu story, padahal nggak diminta atau apa nggak diminta. Suportif banget ya. Bener. Oke. Ih, seru banget. Berarti kalau misalkan ada orang yang cita-cita pengen jadi stand up comedy itu ada jenjang karirnya ya sebenarnya. Iya dong, tadi kan bisa dibilang iya gak sih? Menjadi ada. Karena kita nggak tahu 5 tahun dari sekarang kan mungkin lebih berkembang ya dunia digital atau dunia entertain itu kan. Dan nggak bisa dipungkiri anak stand up nggak tahu kenapa lah ya, bisa dibilang paling siap ya. Paling siap sekarang. Jadi lihat aja deh, segitu banyak artis atau seleb yang bikin konten di Instagram, di baliknya pasti ada sentuhan anak stand up. Iya lagi bener banget. Ya kan? Dan begitu banyak konten kreator yang lucu, yang viral, yang apa, pasti sebagian besarnya adalah anak stand up. Iya benar. Gitu. Jadi memang untuk dunia digital kayaknya anak stand up itu sudah ready banget gitu. Kayak orang Indonesia pada capek, stresnya banyak gitu, jadi kayak butuh hiburan tuh, jadi pilihannya banyak gitu. Pilihannya banyak. Dan di film, nggak tahu lah, kemarin ada seneng juga sih bacanya, ada orang ngeposting film-film terlaris Indonesia ada sentuhan anak stand up-nya, gitu. Terus ya kayak di segala lini ada gitu. Bahkan film terlaris sekarang dibuat oleh founder stand up, Rian Adriandi gitu. Kemarin, iya sih. Nah, tapi kalau bicara soal stand up dan juga komedi nih, banyak juga sekarang fenomena atau trennya yang orang
mungkin dari komedian atau stand up komedian itu yang memutuskan untuk ini bang. Wait, kita ada kamera ke depan gak sih? Iya deh. Gue juga mau komen nih, orang gila. Welcome to the Jakarta, bro. Ada orang yang lawan arah dari flyover guys. Kalau diceritain, nggak kaget sih ya. Gimana kalau kita ngingetin, dia lebih marah. Iya, tapi nggak kaget. Iya, nggak kaget. Sering terjadi. Balik lagi tadi, apa namanya, sekarang tuh banyak tren atau fenomena mungkin ya, yang kayak stand comedian tuh yang bergabung membuat sebuah grup komedi. Nah itu, sekarang topiknya ke sana. Apakah itu lebih laris atau lebih menjanjikan gitu tuh, gimana sih marketnya gitu? Ya, mungkin trennya ya mungkin udah dari lama kali ya, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat. Mungkin di Indonesia udah dari lama kan grup lawak seperti itu kan. Iya sih sebenarnya. Yang dulu bahkan diisi oleh mahasiswa yang bergabung menjadi grup lawak kala itu. Mahasiswa yang maksudnya gimana? Ya zamannya Warkop, Bagito, terakhir mungkin kalau yang kayak begitu mungkin Cagur kali ya. Mereka semua kan mahasiswa semua gitu. Bergabung menjadi grup lawak. Nah mungkin ini anak stand up ini mungkin udah mulai, nggak tahu ya, kalau dari kita yang merasa kalau agak lain sendiri itu tuh dulu kayak dari zaman pandemi. Iya, waktu itu mulainya pandemi kan. Iya, kayak kita kalau sendiri-sendiri nggak tahu ya mau ngapain, karena job semua kan nggak ada semua. Iya. Ya udahlah bikin lah. Iya, iseng-iseng lah kita yuk bikin podcast. Nah, podcast itu kan kalau sendiri kayaknya nggak kuat. Iya, dan kayak siaran ya jatuhnya. Iya, gitu. Jadi membutuhkan, anak stand up itu terbiasa membutuhkan feedback. Terbiasa membutuhkan feedback. Jadi feedback ketika kita ngomong tuh ada yang ngeliat, ada penontonnya gitu. Ketika stand up kan biasa begitu. Ada penontonnya, benar. Ketika masa pandemi gue salah satu yang di akhir-akhir baru mau ngambil job hybrid itu loh. Yang stand up tapi ada di studio, hanya ada 3 kameramen. Tapi audiensnya di mana pakai Zoom gitu. Karena awal-awal tuh delay aneh. Lagi. Iya. Ketawanya delay. Udahlah pakai masker dia, kita nggak tahu dia ketawa apa nggak. Dia lihat dari pundaknya aja, mau naik turun gini, ya, ketawa kali ya gitu. Gitu. Makanya pada bergabung lah gitu. Dan mungkin nggak tahu itu menjadikan ya mungkin tren juga di anak-anak stand up atau ya bergabung gitu. Tapi kalau Bang Doris ngeliatnya itu emang lebih oke. Maksudnya lebih apa ya? Lebih kena lah jokesnya atau marketnya, followersnya atau penontonnya si yang grup ini, atau masih yang sendiri nih? Karena satu, gini, anak stand up itu ketika bikin grup gitu kan udah lumayan kuat secara sendiri-sendiri ya. Sebenarnya ya. Dan ketika digabungin harusnya bergabung. Jadi lebih oke gitu. Dan enaknya mungkin ya karena udah biasa ngejok sendiri. Ketika berempat ya udah tau lah mau ngapain gitu. Tapi kelemahannya adalah stand up comedian itu adalah biasa self service. Maksudnya? Nge-build sendiri, ngumpan sendiri, nyikat sendiri. Itulah mengapa makanya ketika yang anak stand up masuk ke dunia TV, yang kepake memang yang jago-jago aja untuk ngelawak grup. Regen, Jegel, Kiki, Diki Divi, gitu, Dani Beler gitu. Jujur kalau kayak gue gitu, gue bingung mau ngapain gitu. Iya, karena ini gimana ya, karena biasanya mungkin bercanda nongkrong. Iya. Ketika harus ini ngumpan, ini sikat, ini begini, wah itu enggak. Itu salah satu yang gue ingat ya, nama-nama yang ready yang itu yang gue sebutin tadi tuh. Itu yang kayak wah salut top. Top gitu. Berarti beda ya pressure-nya gitu ya yang. Iya, jadi kayak komedi di TV gitu sama. Ini waktu ini ini mau ngumpan ke sini ya. Ini tuh begini caranya. Jadi banyak yang harus dipelajari lagi. Tidak terkecuali untuk yang nama-nama gue sebut tadi, itu mereka cepat penyesuaian dan bisa bertahan. Itu kan grup yang memang dibuat sama orang lah ya, maksudnya orang dari eksternal gitu kan. Tapi kalau yang sendiri gini kayak misalnya agak lain, itu kan apakah memang harus yang basicnya itu sama-sama teman biar satu visi misi dan lain-lain, atau kayak berdasarkan apa sih gitu loh misalnya karena ini dibuat oleh kita, udah pasti hal itu yang menjadi paling utama dong. Ada mungkin pekerjaan di luar sana kita yang nggak nyaman, cuman terpaksa mengambil karena bakat. Kalau kata orang Sunda, bakatku butuh. Kalau kita sih udah pasti itu syarat utama ya, kita karena ngegrup karena memang ya kita merasa kita cocok, kita nyaman gitu. Harus ada kesamaan itunya nggak sih kalau misalnya? Pun di pemilihan bintang tamu ya. Kenapa tuh? Pemilihan di bintang tamu
Ya rasa kalau ada yang kurang nyambung kita di antara salah satu kita kayak ya nanti dulu deh ya gitu. Oh, oke. Karena kita juga pengennya yang nyaman gitu. Iya. Dan harus nyaman bagi keempatnya. Iya, misalnya kayak Didis nih. Karena Didis jatuhnya maaf itu kan yang bekerja, mau siapapun bintang tamunya Didis, oke. Ya udah, gas gitu ya. I'll try my best. Iya, benar. Ada mungkin atau mudah-mudahan jangan ada ya, jangan sampai ada. Suatu saat nanti kayak, duh gue gak suka lagi sama dia ini bintang tamunya, cuman ya mau gimana. Iya. Nah juga harus. Iya, dia harus menyesuaikan diri. Misalnya ntar kayak gue kerja di TV misalnya, ada punya talk show, ya kan gak melulu bintang tamunya yang kita suka, yang kita mau. Benar. Gitu. Karena ini YouTube channel sendiri, anak-anak agak lain ya. Kalau bisa hal-hal itu tuh udah langsung dieliminir gitu. Nggak ada lah gitu. Iya, jadi kalau misalkan ada satu yang mungkin kurang cocok ya nggak bisa nih. Iya, gitu kan. kita belum bisa dulu deh gitu. Tapi susah nggak membuat berada di dalam grup itu yang mana kan ini banyak kepala nih, ada 4, mungkin ada grup yang 3 dan lain sebagainya. Ya itu susah nggak ngebaginya lah, terus kayak maintain mood kadang. Yang ada banyak kepala lah, kan banyak faktor ya berarti. Kamu lihat Hotman Paris 1 pusing nggak? Ini lihat 4. Bukan secara penampilan ya. Misalkan nih ada si Hotman Paris, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Hotma Sitompul gitu, ada berempat gitu kayak ya gitu dah kondisinya gitu. Tapi pun begitu karena basicnya semua dua yang Batak tuh 2. Gua sama Bene. Batak asli. Jegel itu Melayu, Binjai. Oki Rengga itu Puja Kesuma. Orang Jawa tapi lahir dan besar di Medan. Jadi tapi semua treatmentnya udah tahu mengenai treatment Sumatera Utara. Treatment pergaulan, treatment cara bicara, intonasi bicara gitu. Jadi kita nggak cepet sakit hati orangnya. Kalau nggak ada yang nggak suka langsung ngomongin aja. Gitu. Jadi kayak itu udah lumayan cukup bisa ya eliminir lah hal-hal yang drama-drama yang tidak seharusnya terjadi gitu. Tapi menurut abang apa nih kira-kira potensial alasan yang bisa bikin grup tuh pecah gitu loh? Kan ya kadang ada aja nggak long last ya, ada yang long last sampai sekarang, ada yang enggak gitu. Kira-kira apa sih yang bisa bikin grup lawak tuh pecah gitu loh? Padahal kan kerjaan mereka kan ketawa aja kan. By the way orang paling lucu nomor 1 pada masanya Robin Williams meninggal dia kan dengan cara stres mengakhiri diri sendiri kan. Itu padahal amit-amit. Iya, makanya itu yang nggak banyak orang tahu gitu. Bahkan sampai di film pun kalau film komedi tuh film komedi. Iya. Padahal susah bikinnya gitu. Tapi orang menanggapinya tuh kayak gitu. Benar. Nah, balik lagi mengenai grup tadi. Aku bicara agak lain aja lah ya. Iya, boleh. Beruntungnya agak lain ini kan sudah ada berdiri masing-masing dulu orangnya. Yang tadi sebut. Bukan dibentuk karena grup. Oke. Itu yang harus dipegang di awal. Jadi orangnya udah punya kesibukan masing-masing 4 orang. Oke. Jadi kita bikin acara happy-happynya di agak lain inilah. Gitu. Nah, apa yang bisa membuat grup itu bubar? Beruntungnya agak lain itu sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi ketika di grup agak lain, ya udah kita bekerja have fun aja. Lain hal kalau gini. Lain hal kalau misalkan dibentuknya karena grup, ada karena grup. Ketika diundang sendiri-sendiri, itulah bisa bibit-bibit perpecahan gitu kan. Ya, lu kerja, gue enggak. Iya. Balik lagi kalau udah urusan ekonomi, urusan perut, itu udah susah tuh untuk kita mau apa ya istilahnya diskusinya. Benar, gitu. Karena kepentingannya udah beda dan lain-lain. Kalau grup mungkin ada yang grup, nggak tahu lah kalau grup agak lain beruntungnya semua punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk urusan agak lain ketika ada job ada apa ya udah yuk kita ambil nggak atau enggak merasa perlu nggak kita ambil gitu. Jadi justru ini jadi alasan untuk nongkrongnya lah, untuk ketemu teman, untuk happy-happynya justru di sini. Tapi gitu. Dan itu emang bener. Bene tuh waktu itu nggak mau kalau cuma nongkrong doang tapi nggak ada hasilnya, nggak ada outputnya. Itu Bang Bene. Ayolah kita bikin lah agak lain gitu. Akhirnya jadilah nih agak lain yang aduh gila ya. Maaf. Itu mobil terkuat, salah satu mobil terkuat di Jakarta. Gila, akhirnya jadilah nih si agak lain.
sampai jadi film kan terakhir. Iya, Nah jadi itu tuh sebenarnya bicara soal film, ini film Agalan itu bukan film pertama Bang Boris sebenarnya ya? Bukan. Coba ceritakan karakter pertama atau peran pertama yang paling pertama kali Bang Boris mainkan di dunia film. Toba Dreams. Oh itu apa? Masih ingat nggak perannya? Jadi Togar. Oke. Film Kang Bini Setiawan. Aha. PH-nya itu Mizan Picture apa ya? Yang main Vino. Oh ya. Sama Marsha Timothy, ada Om Ucus, ada Bu Yayang Cenur, ada Ibu Tri, ada Haikal Kamil, ada yang jadi ceweknya tuh Ines, ada Ines. Bagaimana pengalamannya Bang dulu pertama kali? Karena itu awal-awal kemunculan stand up dan Batak banget kan personanya. Gue tuh kalau stand up Batak banget. Batak banget. Ya udah dapat perannya udah pasti jadi orang Batak. Gitu. Jadi maksudnya ada kendala nggak pas hari pertama syuting dan lain sebagainya gitu maksudnya? Iya. Menjalani. Itu kan Kang Beni nanya waktu itu. Kenapa? Kamu bisa nggak bawa mobil manual Jeep? Bisa kan? Oh iya. Padahal mah nggak bisa. Serius tuh belajar dong abis itu? Jeep kayak Jeep Willys kayak Jeep zaman Rambo itu tuh nggak? Tahu. Yang Rambo gitu. Ini mah udah rank lagi mah udah terbaru lah. Ini Jeep zaman Rambo gitu. Yang gue bawa Vino jalannya di tebing. Tapi aman kan? Aman aja. Sampai pada akhirnya Vino nanya, Gar, kan nama perannya Togar. Sebenarnya lu bisa nggak sih bawa? Enggak bang. Brengsek emang. Karena itu bener-bener di tebing yang sampingnya tuh kanannya tebing, kirinya tuh jurang. Aja itu tuh pede banget tuh. Gak bisa bawa seorang Vino G. Bastian. Iya. Bukan apa-apa nih, maaf nanti satu Indonesia marah kan kalau lecet gitu kan. Dan di syutingan itu juga ada Marsha Timothy. Nah, ada Marsha Timothy. Gue kayak oke, gitu. Agak pressure ya. Oh iya, pressure terus mobil tuh kalau nggak salah ada di rigging kamera apa ya? Oh, oke. Iya itu kan lumayan tuh 3M tuh nggak kemana tuh peralatan kamera yang nempel di mobil kalau gue kenapa-kenapa. Makin tambah lah tuh pressure-nya. Makin tambah. Main film pertama, bodo amat udah. Tapi udah sukses berhasil. Akhirnya tuh membawa ke film-film berikutnya. Iya puji Tuhannya begitulah. Gitu. Nah ada genre drama, komedi itu pasti. Apalagi nih yang belum kesampaian yang pengen nggak dicoba ada sih ya. Sama Bang Boris. Nggak ada sih ya yang mau kesampaian. Sampai dia kan awalnya gitu sampai ada di titik film yang gue sangat tidak mau apa untuk memainkannya. Apa? Nah? Film apa? Film Panggil Aku Ayah. Kenapa? Ini kita juga akan bahas nih film Panggil Aku Ayah nanti. Nggak mau karena pas lihat baca cerita nggak mau, sedih. Oh berarti gampang ini ya, emosional ya? Iya, nggak mau, sedih lah gitu kayak kalau udah hubungan film orang tua dengan anak tuh Tapi ini film drama pertama nggak sih? Bukan? Nggak dong, jatuhnya. Enggak. Udah pernah kan? Udah pernah. Terakhir yang Ngeri-Ngeri Sedap yang dibikin sama Bene. Oh oke. Gitu. Terakhir itulah. Itu masuknya drama komedi. Gitu. Termasuk film ini si Panggil Aku Ayah kayak nggak mau dah, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena berbicara tentang anak perempuan. Iya. Itu kayak aduh. Gitu. Ini banget nih, anak perempuan banget nih gitu kan. Anak perempuan banget nih gitu. Makanya agak-agak nggak mau dah gitu. Gitu. Tapi pada akhirnya diyakinkan ya udah deh, ayo dah gitu. Nah nanti aku juga bakal banyak tanya nih soal pendalaman karakter yang dimainkan oleh Bang Boris di film Panggil Aku Ayah. Tapi masih penasaran kalau soal perjalanan syuting filmnya Bang Boris sama ini main beberapa judul film itu, ada nggak kira-kira kayak aktor atau aktris yang dulu tuh yang sempat menginspirasi lah gitu kayak aduh gue demen banget nih sama dia, gue pengen jadi dia nih kayak gitu misalkan. Oke. Mungkin kalau demen banget atau ngefans banget sih enggak ya. Tapi dengan gitu. nama besarnya di dunia film itu kan cukup mencengangkan. Yang pertama udah langsung kasihnya kan Vino G. Bastian. Oh iya. Wow, realita cinta rock and roll, bro. Bener. Vino G. Bastian pas syuting, wah ternyata tidak se ribet itu gitu, orangnya santai banget. Humble. Santai banget, cuma suaranya aja emang agak serak. Ciri khasnya ya. Iya, terus langsung bersanding dengan Marsha Timothy, ada Matias Mucus, ada Yayang Cenur, kayak wow, gue bilang gini. Iya. Ini banget, wah gitu, agak kaget gitu. Maksudnya dulu saya nontonin kalian loh gitu. Iya. Jadi kerasa kayak oh beneran nih gitu ya. Terus selanjutnya mungkin ada di
Reza Rahadian kali. Udah pernah main sama Reza? Beberapa kali. Oh, udah berapa kali? Beberapa kali saya sering jadi sidekick-nya dia. Anjay. Iya, di Rudy Habibie. Oh iya. Rudy Habibie kita ke Jerman bareng, terus dia ada di Tui Fortiare. Iya. Gitu, terus ada di mana lagi ya? Udah kayaknya itu deh. Tapi ya amazing lah itu, dua itu. Gila, nggak main-main sih pengalaman Bang Boris dalam dunia acting ini. Gokil. Enggak lah, maksudnya kayak hoki aja gitu, hoki aja gitu. Cuman ya diajarinnya kebetulan dapat orang-orangnya yang bener, yang baik gitu. Iya, dan nanti sama film Panggil Aku Ayah bareng sama Mas Ringgo. Termasuk Mas Agus, the man. Agus. Mantan former Bandung lagi ya. Bandung, former penyiar Bandung. Iya. Dan dia orangnya dia tuh orangnya terlalu baik tuh. Iya. Tapi jangan bilang-bilang ke dia. Nanti dia besar kepala. Kan dia nonton jangan. Deh, buat siapa sebutannya buat penonton ini? Belum ada lagi. Oh, belum ada. Jakarta Journey. Jakarta Journey. Kayaknya lampu merah sih, guys. Oh iya. Ya aku berhenti kok ini. Iya, berhenti. Kasih ruang buat rekan-rekan benda cair. Oke. Iya. Ini kan rekan-rekan benda cair semua nih. Kenapa benda cair? Selalu seolah-olah dia tuh merasa dia tuh benda cair. Kayak ada selak dikit pun langsung dimanfaatkan benda cair gitu. Sifatnya benda cair. Benda cair. Benar-benar. Gitu. Oke, kita nanti akan bahas lebih dalam soal film Panggil Aku Ayah karena penasaran banget karena film ini juga diadaptasi ya dari film Korea juga. Nanti kita akan bahas bagaimana perjalanan Bang Boris memainkan film ini yang tadi katanya sedih banget lagi gitu kan. Apakah dia menangis juga? Sedih bangetnya karena konten lokalnya itu kuat banget. Gitu. Orang kalau mengadaptasi kan ya udah cuman sama aja, enggak ini mungkin hanya kesamaan di benang merah cerita aja tapi isinya itu lokal banget. Oh, lokal. Ya disamakan lah, direlatekan gitu ya sama Indonesia punya gitu Indonesia kan. Punya, Indonesia betul. punya. Oke, karena kita mau sampai ke tempat berikutnya Bang Boris, kita akan lanjutin ngobrolnya di sambil duduk ya di sebuah kafe. Karena kita udah mau sampai, kita transisi dulu nih untuk menuju ke sana. Karena ini akan bahas film Panggil Aku Ayah yang film diadaptasi dari film Korea. Kita akan transisi promo film ke Korea. Anyong. Kita ke Korea. Oke, kita ke bioskop Korea. Kita ke Gangnam. Kita nonton Psy sama Rose lagi nyanyi apa sih. Wow, kita udah nyampe di Korea. Annyeonghaseyo. Jadi seru banget tadi habis jalan-jalan di Korea ya. Jadi Bang Boris jadi bisa bahasa Korea gitu. Udah bisa anyong tadi. Anyong doang tapi ya. Anyong aja ya jadinya ya. Kita sudah sampai di Tokonoma. Tokonoma. Ini agak Jepang-Jepangan namanya. Oh. Jadi habis dari Korea ke Jepang. Kita ke Jepang. Karena Jakarta Journey mah kita jalan-jalan kemana-mana. Iya. Masa sih nggak diedit dari Jepang ya kan? Masa sih nggak Jepang gitu loh. Masa sih nggak tuh ada. Kan Jepang banget. Iya, nggak ada Shibuya Street, masa sih? Iya, gitu. Nggak ada Ninja Hattori gitu kan. Nah, cukup deh, kasihan. Oke, Bang Boris, kita udah sampai. Silakan diminum. Oke. Tadi udah jalan-jalan jauh kan? Iya, jalan-jalan jauh tadi. BTW tadi tuh di mobil Bang Boris tuh cerita katanya di film Panggil Aku Ayah ini kayak sebel banget, sedih banget gitu. Coba dong yang boleh di-spill apa sih dari film ini? Yang boleh di-spill udah banyak yang di-spill di teaser, trailer, bahkan di official trailernya juga udah banyak yang di-spill dan banyak juga orang yang sudah tahu film ini, film aslinya. Karena adaptasi itu kan tadi. Ya, gitu. Jadi tapi secara garis besar gimana ininya? Ceritanya? Ceritanya ya menyentuh hati dengan kearifan lokal gitu, dimana dua orang debt collector ini terjebak di suatu kondisi mau tidak mau harus mengurus seorang anak yang dijaminkan oleh ibunya. Kasian banget ya dijamin sama ibunya. Gitu. Oh gitu. Yang di sini Bang Boris berperan sebagai karakternya namanya Mang Tatang. Mang Tatang itu yang si sahabatnya Mang Dedi. Kang Dedi gitu. Kan dari nama-nama aja udah lokal banget udah lokal ini. Banget ya. Jawa Barat istimewa. Terlalu agenda politik ya, Jawa Barat istimewa ya. Nggak tahu tuh dikat apa enggak nanti. Pokoknya Sunda banget ya. Iya, Sunda banget. Ini banyak scene-nya Bang Boris main sama yang anak kecilnya itu. Banyak banget. Banyak banget. Karena ada momen-momen di mana bahkan
nggak ada Kang Dedinya gitu, tapi ada saya sama si Pacilnya. By the way, yang anak kecilnya disebutnya Pacil. Pacil ya. Kenapa disebut Pacil? Nonton aja nanti. Itu dia. Bisa aja ya. Oke. Oh, jadi banyak tuh momen-momen yang cuma berdua doang sama si Pacil. Cuma berdua sama Pacil. Itu gimana mendalami perannya tuh? Mendalami perannya kebetulan kita di provide sama Visinema itu banyak sekali reading, okay. Riding motoran kali ya. Beda. Reading, jadi udah sering ketemu gitu. Dan luar biasanya si anak kecil ini, Meisha Lin ini dia kayak bukan syuting sama anak kecil, kayak syuting sama orang dewasa tapi yang badannya kecil dan umur 6 tahun gitu. Karena pinter ya? Pinter iya, dewasa banget iya, siap banget untuk syuting juga iya, gitu. Jadi kayak nggak minim banget lah. Hal-hal mudi-mudinya anak kecil tuh minim banget. Minim. Kita tuh kayak bukan syuting sama anak kecil ya gitu. Gitu. Kadang-kadang udah satu take nih. Terus mungkin mau ada revisi atau mungkin ada penambahan dari sutradara, dikasih tahu. Udah jadi next ini udah langsung bisa begitu. Oh iya. Dan ketika di lokasi syuting kita tuh ada satu orang khusus untuk menemani si Pacil ini untuk sejenis acting coach-nya lah gitu. Jadi ketika nanti sutradara mau main deliver apa-apa, nanti dibantu sama dia. Pacil, nanti kamu begini ya, in the brain, in the sky, in the brain, udah jadi. Gitu. Iya, dan cepet lagi kan nangkapnya, terus hasilnya juga oke. Dari awal reading tuh sudah ada divisi ini untuk menemani si Pacil ini gitu. Ada cacing dan juga ada ini memang namanya sebutannya cacing. Ini aku kayak ini beneran namanya cacing. Ada emang cacing, ada satu lagi tuh. Aduh, satu lagi siapa? Ada deh satu lagi. Iya. Toro. Toro. Lupa. Siapa cacing, satu lagi siapa, Kak? Sambil nunggu jawaban. Iya, kita nyemil. Pangsit dulu kali ya. Iya. Oh gitu, jadi ada yang nemeninnya. Ada yang nemeninnya. Pada lupa, Bang. Pada lupa nggak apa-apa. Tapi ini kali pertama nggak Bang Boris lawan main peran sama anak kecil? Iya, pertama ya kayaknya filmnya. Anak kecil? Iya sih. Iya kan? Pertama. Tadi pertanyaan aku pengen kayak susah nggak sih? Tapi ternyata udah dijawab. Tapi nggak susah. Nggak tahu. Beruntungnya mungkin dapatnya Meisha Lin gitu. Jadi kayak, wah ternyata tidak seribet yang diduga ya. Atau mungkin gue nggak melihat. Pas bagian ribetnya bukan sama gue di sini. Iya gitu. Tapi sejauh yang gue lihat pas syuting nggak ada sih, karena kita istirahat barengan, makan barengan gitu. Dan orang tuanya juga selalu menemani gitu. Jadi kayaknya canggih banget nih untuk umuran 6 tahun berada di lokasi syuting yang kameranya banyak, orang banyak. Iya. Kayak dia tuh kayak entah dia nggak mikirin itu makanya santai-santai aja, atau memang kalaupun mikirin jadi mentalnya udah kuat banget gitu. Kadang-kadang nih ya, mohon maaf ya kalau misalnya ntar ada ekstras yang tiba-tiba dikasih dialog atau apa, mereka aja kadang geter, bingung mau ngapain gitu. Ini sementara ini bocah 6 tahun. Gila, hebat. Makanya canggih. Kalau menurut aku sih kayaknya di kemudian hari si Meisha Lin akan menjadi bintang besar. Asik. Amin. Kayak menjadi bintang besar. Tapi untuk beradu acting sama si anak kecil tadi ini seumuran nggak sih sama anaknya Bang Boris? Nggak ya? Seumuran ya? 6 tahun. Nah itu kayak ada nggak yang diambil gitu, maksudnya kayak pengalaman ngangon anak kecil lah gitu? Ya ada juga sih, ada juga. Cuman tapi kan memang itu apa ya? Beda cerita kali ya? Enggak, intuisi aja gitu, feeling aja, udah langsung feeling kalau berhadapan anak kecil gimana. Iya. Ada kalanya bercanda, ada kalanya mau diajak seriusnya gimana pembawaannya. Tapi yang paling ngemong banget tuh emang Ringo. Oh iya. Ringo paling ngemong banget karena fun fact-nya Ringo tuh sangat-sangat pengen punya anak perempuan. Iya, karena anak cowok semua. Iya, dia tuh pengen banget. Jadi ketika ada di lokasi itu Ringo tuh memang ngomong banget. Iya. Jadi kedekatnya kayak benar-benar ayah sama anak ya. Iya, betul. Gimana adu peran sama Abah? Sama Abah ya. Tetap itu melekat banget Abah ya. Untung 1 PH loh. Kalau beda PH kayaknya di take out itu tadi. Iya juga. Keceplosan tapi untung. Iya, tapi ya memang kalau dia memang seniman sih ya. Dengan segala packaging, kesederhanaan dan stay low-nya dia menyenangkan, seru banget gitu. Apalagi pada saat proses
reading, kita naskah ada begini, loh kok begini, ini harusnya nggak begini. Jadi di bedahnya ketika di situ gitu. Jadi ketika syuting sudah tahu mau ngapainnya gitu. Gue juga belajar banyak, wah gila ya, dalam banget ya Ringo ini kalau udah syuting ngebedah skrip dan lain-lain gitu. Apa aja yang dipelajari mungkin dari ya dia tuh lumayan gitu. Iya lumayan, textbooknya lumayan oke juga maksudnya. Aku nggak nyangka dan aku nggak tahu juga gitu. Oh ternyata di bab sekian itu harus udah ada tentang penyelesaian masalahnya atau apanya. Jadi teknik-teknik penulisan tuh dia sangat tahu dan paham gitu. Jadi skrip tuh kalau ada gini, lah jangan gini dong, kan ini begini. Oke. Ini kan sudah begini, oh udah begitunya ya, gitu. Jadi belajar baru ya? Belajar baru ya, oh ini tuh titik terendahnya tuh di sini, gini gitu. Itu Ringo tuh memikirkan itulah gitu. Okay. Mungkin nextnya dia bakatnya menjadi produser kali ya? Ya mungkin ya. Atau udah ya? Artinya udah produser film? Ringo? Belum ya? Soon kali ya. Cocok soalnya. Iya, cocok soalnya. Gitu, cocok. Oke. Tapi ada kendala nggak? Misalnya sama atau mungkin ada cerita menarik gitu sama pembuatan film dan syuting film Pangeran Koya ini sampai akhir gitu yang membekas sekali. Membekas sekali sih. Waktu itu syuting sama si Pacil dan itu juga sudah dibocorkan di trailer ya. Ada dia malam-malam tuh. Oke. Syutingnya kita malam karena memang setnya harus malam. Ya. Dia ngejar ibunya dia dari angkot gitu dan dia adegan jatuh. Itu beneran? Beneran jatuh, tapi kan bawahnya sudah ada safety-nya, ada matras safety-nya. Ya. Tapi untuk anak umur 6 tahun di briefing, kamu keluar dari rumah nangis, kejar mama kamu ada di angkot, nanti kamu terjatuh di sini. Oke, siap gitu. Iya. Take wedak. Jadi udah. Iya. Yang salahnya malah orang lain. Siapa yang salah bang? Entah waktu itu angkotnya terlalu lambat, atau angkotnya setelah direvisi terlalu lambat, angkotnya jadi terlalu cepat. Itu kesalahan di situ. Ada tiba-tiba orang situ yang nonton. Dianya mah nggak salah. Oh iya, malah orang lainnya, orang dewasanya yang salah ya. Orang dewasanya, tapi canggih banget nih bocah. 6 tahun malam-malam. Itu berat, aktingnya tuh berat, harus lari sambil nangis. Iya. Ngejar ibunya terus dulu terjatuh. Ya itu salah satu yang menurut gue canggih banget nih bocah. Tapi setelah akhirnya kan pasti Bang Boris sudah nge-preview lah ya dan lain sebagainya. Setelah ngelihat nih kayak saya belum nonton. Belum ya? Belum, nggak mau nonton. Ditawarin, disuruh cuma nggak mau. Kenapa? Karena kan merasakan langsung nih terjun syuting dan sebagainya, berarti tahu dong flow ceritanya dari awal sampai habis. Apa yang dirasakan gitu maksudnya? Apa yang dirasakan tuh apa? Maksudnya apa? Iya, apa yang dirasakan selama, kan kamu pasti ngerasa dong kayak, oh ini film bakal jadi kayak gini nih. Itu kayak gimana gitu, kayak apa yang nanti kira-kira penonton juga bisa rasakan juga gitu loh maksudnya, apakah? Jujur sejauh ini belum nyampe ilmunya ke sana. Karena kan syuting itu kan loncat-loncat. Oke. Belum tahu jadinya seperti apa gitu tuh belum kebayang. Belum nyampe ilmu aku ke sana tuh belum nyampe. Ngebayangin, oh nanti akan begini, oh nanti nggak nyampe. Makanya pengen nonton itu pasti di premiernya gitu. Biar baru pertama kali lihat, gitu. Oh, baru mau ngerasainnya nanti. Baru mau ngerasain, cuman dari yang udah sih ada rekan-rekan kreu yang udah nonton atau siapa yang udah nonton ya menyenangkan nonton filmnya gitu. Dipaksa menjadi, mohon maaf, bipolar. Kenapa tuh? Karena lagi ketawa tiba-tiba, kok gini nangis nggak siap dong. Sama udah lagi sedih tiba-tiba dia dipaksa ketawa gitu. Iya. Jadi dibuat naik turun gitu ya. Dari yang sudah menonton, aku belum. Padahal mau nanya gimana perasaannya pas lagi nonton, karena penasaran banget dari trailer aja. Kayak sedih dan nih, kayak sedih dan nih gitu kan. Mungkin kalau melihat garis besarannya mungkin akan menyenangkan dan menyedihkan di saat yang bersamaan kali ya. Gimana tuh rasanya ya? Gimana coba tuh? Gimana tuh rasanya ya? Karena yang membuat adalah Kang Beni Setiawan. Iya. Beliau ini adalah ibarat kata di dunia kedokteran spesialis. Bidang drama, sedih, komedi. Drama, sedih, komedi. Iya. Beliau ini spesialis di bidang itu gitu. Jadi kena banget tuh ya. Kena banget. Gitu. Penasaran banget. Tapi susah nggak kendalanya atau tantangannya memainkan film yang diadaptasi dari film luar bahkan? Jujur kalau meminjam istilah Riko Lubis, jujur ini tuh pertama kali. Iya sih, pertama kali. Jadi sampai waktu itu nyari filmnya.
Oke. Nanya ke orang sinema, filmnya di mana? Mau nontonnya di mana nih? Iya, gitu karena kan? nyari di OTT yang lain-lain tuh nggak ada juga. Akhirnya menemukanlah sebuah OTT. Oke. Ini dia. Oke. Tak. Udah tonton. Terus Berlangganan 7.000 seminggu. perlu disebut 7.000 seminggu. Siapa tahu ada yang mau nyari sekarang tuh di mana. Cluenya atau hintnya adalah yang langganan 7.000 seminggu. Oke. Iya. Kayaknya entah 5.779 entah 7.000 berapa lah gitu. Keriting pokoknya 7.000 keriting. Detail, oke. Tapi itu per minggu, bukan per bulan. Oke. Per minggu. Dapat nih ketemu nih, nonton dah. Habis itu? Sedih ya. Jadi nonton film itu aja sedih. Iya, jadi sedih. aku belum pernah sih nonton film itu tuh sedih ya ternyata. Sedih pas ya. Pound ya judulnya ya. Pound gitu Pak aslinya. Terus ya gini. Itulah yang bikin kadang-kadang jadi udahlah nggak usah diambil kali ya. Capek main film sedih-sedihan. Cuman ya udahlah ambillah gitu karena mainnya sama Ringo, sama Tisa Biani, sama si Meisa, terus direktur juga Kang Beni. Wah ayolah gitu, ambillah syuting gitu. Oke. Tapi so far dari genre yang udah pernah dimainin, paling suka genre apa? Paling suka? Paling suka ya mungkin jadinya ya komedi juga suka. Komedi juga suka. Mungkin bedanya gini, kalau di drama mungkin waktu syutingnya capek kali ya. Karena harus serius, harus apa gitu sedih. Kalau komedi itu ya memang banyak hal-hal komedi yang dilakukan gitu. Okay. Walaupun ternyata bikinnya susah. Nah, di film ini ada dua-duanya. Oke. Mang Tatang lah ya dua-duanya. Mang Tatang di sini yang diperankan oleh Boris Boker ini banyak seriusnya dia. Oh ya, baik serius. Ada bahkan scene dia memaki-maki Dedi, memaki-maki, marah sama Dedi. Orang kan taunya Mang Tatang, Boris Boker stand up comedian. Hahaha. Ini enggak memaki-maki, serius. Tapi nggak bisa keluar tuh Bataknya, Bang. Kan orang Sunda. Di kontrak ini Sunda. Ya di kontrak film ini Sunda jadi full Sunda. Full Sunda. Bahkan ada momen di mana kan Kang Dedinya juga Sunda. Iya. Ada momen di mana Kang Dedi ini kan Bandung banget juga. Oke. Kita berdua keasikan ngomong Sunda sampai akhirnya Kang Beni, "Kat, bentar dulu, ini kayak terlalu Sunda deh." Ini kayak terlalu Sunda, terlalu dalam nih Sundanya gitu. Terlalu dalam gitu. Kang Beni, kayak kita Indonesiain dikit ya gitu. Takutnya orang tuh enggak, karena ini film ditonton semua orang toh. Kalau ini kayak ini terlalu Sunda banget gitu. Mungkin kalau Jawa Barat mengerti dan paham ini. Tapi kalau penonton-penonton dari Makassar, dari Bau-Bau, Ternate, kayaknya takutnya nggak ini gitu. Makanya agak diturunin sedikit level kesundaannya. Oke, siap Kang. Oke, siap Kang. Iya gitu. Bahkan ada istilah-istilah 90-an atau 2000-an awal yang orang Bandung sekarang pun anak-anak ABG Bandung, Gen Z Bandung nggak akan tahu gitu. Oh iya. Udah kita sederhanakan yuk gitu. Karena terlalu Sunda. Ada misalkan kayak gini, kalau di Bandung dulu misalkan ada istilahnya gini, ada orang ganteng atau cantik gitu lewat di depan gang rumah-rumah tongkrongan, ada yang nongkrong gitu kita. Kemana tuh gaya gitu. Misalkan mau kemana sih lu gaya gitu, karena dandanan necis gitu kan. Di Bandung tuh dulu ada banget yang kayak gitu. Kalau di sekarang kan orang apaan dah gitu. Apaan sih Kang gitu kan, ada sebutan begitu tuh, mau nyindir begitu. Udah ganteng mau malam mingguan kan, dulu nggak ada ojek online, nggak ada apa kan. Harus ke depan naik angkot toh. Iya. Di rumah tuh pasti ada melewati si abang-abang tongkrongan itu kan. Jalannya agak panjang tuh keluarga. Iya, abang-abang itu lagi gitar-gitaran kan, dulu nggak sibuk semua Kalau sekarang kan semua sibuk nunduk. Dulu tidak mungkin nunduk, nggak ada handphone. Lewat tuh kayak kemana tuh gaya, gitu udah pasti. Apalagi misalnya kayak mau ngapel gitu, ke rumah pacar yang cewek, kan kita bukan orang situ. Iya. Dateng rapih cowok, udah dijemput ceweknya keluar, udah pasti tuh ada mulut-mulut. Jangan mau neng. Udah pasti dibecandain gitu tuh, udah pasti. Udah gitu pasti, ya? Iya. Kalau nggak kita tuh malah dilewat situ kita jadi istilahnya dipalak lah gitu. Iya. Karena kan udah digambar nih tiap malam minggu kesini mulu. Mau kemana gitu, ntar sosok dihadang gitu. Momen-momen kayak gitu tuh ada, dan kita ada masukin begitu. Terus Kang Beni kayaknya nih nggak tahu. Iya, orang-orang takutnya nggak tahu nih gitu. Takutnya nggak relate nih sama zaman sekarang. Iya gitu, kemana tuh gaya gitu. Tapi ada kendala kan, Mbak Boris kan udah lama di sini, artinya kan kayak sejarang itu pakai bahasa Sunda, tapi sekarang acting dengan full Sunda gitu susah. Ada kendala nggak? Tidak ada kendala, karena ini merupakan sebuah bakat. Kalau orang Sunda bilang bakatku butuh. Bakatku berbahasa Sunda. Bakatku butuh gitu. Karena mau nggak mau butuh, harus gitu. Jadi harus bisa. Tapi kan sering juga, masih sering pulang ke Bandung. Mama kan di Bandung. Oh iya. Mama sering itu.
Guys, Pulang. Bandung sekarang hanya 45 menit, guys. Jadi Yes, makin tidak ada alasan untuk tidak ke Bandung. Justru Kalau nggak pulang malah dimarahin ya. Iya, justru sekarang ke Bandung itu justru jarang nginep, iya. Karena udah cuma datang paginya ketemu keluarga, mama, sore udah pulang, gitu. Iya. Jadi ke Bandung sesering itu, jadi makanya dialek Sundanya masih tetap terjaga. Dia sudah masih tetap terjaga. Jadi nggak susah lah ya untuk mendalami si peran. Oh, nyentuh atuh. Iya. Gampang bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda mah gampang. Orang Bandung sekarang lagi seneng-senengnya orang Bandung. Klubnya juara. Wali kota gubernurnya viral terus. Jadi orang Bandung tuh lagi happy-happynya sekarang tuh. Lagi happy. Kayak dari segala aspek tuh mereka tuh, gitu. Kayak Bandung banget deh sekarang tuh lagi Bandung banget. Siapa tahu film Panggil Aku Ayah ini yang berlatarkan Sunda Jawa Barat ikut meroket juga. Gitu. Pastinya, Min. Sebagai barudak wel. Velocity. Tapi barudak wel. Well, barudak, gitu. Oh gitu. Kamu nanti kalau ke Bandung lagi gitu MC ya? atau apa gitu. Barudak Barudak, well pisan, Neng. Gitu. Agak roaming jujur gue, agak roaming. Oke. Kenapa orang harus nonton film Panggil Aku Ayah? Nggak harus. Jujur, nggak harus. Tapi akan ada momen kalian di tongkrongan tuh jadi kayak missing link. Oh. Nggak nyambung, orang-orang lagi ngobrolin apa. Iya, benar. Kemarin habis nonton film Panggil Aku Ayah. Lu tuh kayak, Didis misalkan, film apa? Panggil Aku Ayah. Apaan tuh gitu ya? Enggak. Jadi dia tahu kemarin ini sedih anime. Iya. Didis kayak, nggak nonton lagi. Itu aja sih resiko yang harus ditanggung. Kalau udah siap untuk hal itu, ya oke. Go for it, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di tongkrongan lo jadi, gitu Didis mah nggak up to date, gitu. Nggak mau dong jadi FOMO kan. Mending makanya nonton. Itu aja sih sebenarnya. Kapan tuh Bang, kalau boleh tahu Bang? Kita mulai 7 Agustus 7 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Nggak sabar banget nonton Bang Boris di sana ya. Jangan peres nggak sabarnya ya. Jujur. Karena dari sekian banyak yang kesini, kamu selalu ngomong gitu. Nggak sabar banget. Tolong editor nanti kumpulin klip dia ngomong nggak sabar banget. Plus dengan realita di story dia habis nonton film itu apa enggak. Jadi untuk teman-teman penonton setia Jakarta Journey ya penonton JJ nih ya, nanti lihat nih nanti entah itu 7 Agustus, 8, 9, 10, 11 atau berapa pun, lihat Didis ada nggak dia posting story tiket nonton Panggil Aku Ayah ya. Buktikan ya. Takut. Pastilah. Tapi perasaan cita-cita besar Bang Boris di dunia perfilman itu apa? Keren cita-cita Boris di dunia perfilman. Aduh. Apakah mungkin nanti jadi ke balik layar? Kan saya di depan layar nih. Apakah nanti akan kayak gue penasaran deh, pengen nyobain lah di balik layar kayak gitu-gitu atau di balik layar ini banyak ngapain? Ada jadi orang post pro, mixing audio, grading itu di balik layar. Iya siapa tahu bagian produksinya mungkin atau apa gitu. Kalau produksi sih atau nulis. Top dah kru-kru film gua mah angkat jempol buat kru-kru film Indonesia. Kayaknya capek banget gitu ya. Top. Makanya kalau semua cast itu pasti harus berterima kasih banget kalau mendapatkan kru yang enak gitu, kru yang canggih gitu, yang geraknya set cepat terus tapi hasil kerjanya juga oke gitu. Top lah pokoknya kru-kru film Indonesia. Keren. Tapi ada nggak? Belum jawab tadi pertanyaannya. Cita-cita besar kayak di dunia film tuh apa? Atau mungkin ingin berlaga di apa gitu? Enggak. Apa? Pengen punya bioskop. Bisa. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di mana kalau boleh tahu? Di mana? Cita-citanya pengen punya di bioskop di mana? Mungkin dimulai dari Bandung kali. pengen punya bioskop. Iya. Karena bisnis menjanjikan ya. Iya, satu bisnis menjanjikan, dua mungkin bisa menghadirkan pilihan-pilihan film yang tidak melulu menjadi pilihan masyarakat atau pasar gitu. Iya. Misalkan ntar mengundang SD mana gitu, yuk nonton film anak-anak gitu. Jadi punya gedung sendiri. Iya gitu. Satu gedung aja nggak usah jangan bayangan kayak di mall-mall. Itu mah uang dari mana? Mau di mall ada 8 biang kagak ada uangnya.
Yang satu aja gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan. Tapi bisa memutarkan film. Film bioskop. Gitu. Kalau dulu zaman jadi ketawa. Zaman ya rekan-rekan semua lah, rekan-rekan yang sekolah SD-nya kurikulum 94 ya. Ketahuan dah tuh. Umurnya. Yang masih PMP, PPKN itu ya. Kan dulu sering ada tuh layar tancap gitu-gitu. Mungkin kalau sekarang udah tidak kena lagi dengan kondisi layar tancap ya. Karena banyak lahan kosongnya juga udah nggak ada. Mending punya satu gedung tapi bisa muterin film gitu. Ntar ngundang anak SD atau apa. Jadi kalau rakyatnya banyak hiburan, kayaknya stresnya akan lebih turun. Alternatif hiburan gitu. Jadi pilihan alternatif hiburan. Betul. Gila, keren banget. Semoga tercapai ya Bang cita-citanya ya. Amin. Doakan ya. Pasti doakan. BTW Bang Modis, kita ada satu pertanyaan sebelum closing. Oh iya, boleh. Ya harus lah jawab. Iya boleh. Boleh. Sebelum closing kita ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyain ke semua nih bintang tamu Jakarta Journey nih. Berarti aku nggak spesial dong. Iya. Kamu nanyain kayak gini ke semua orang. Sama kayak kamu tadi bilang aku nggak sabar banget. Lo enggak, tapi jawabannya kan beda-beda. Iya benar. Iya kan. Nah, pertanyaannya adalah, kan kita suatu hari nggak harus jawab cepet kan? Enggak. Oke, boleh dipikir dulu kan? Boleh. Oke. Nanti diedit sama editor. Oh. Nambah lagi PR. Kita kan suatu hari akan meninggal. Oke. Sebelum meninggal nanti, Bang Modis tuh pengen dikenang apa dikenal sebagai apa? Waduh. Orang yang baik udah pasti ya. Pengen dikenang? Enggak sih. Terserah orang aja lah. Oh ya? Kenapa? Terserah orang aja mau mengenang gue sebagai apa. Itu adalah hasil yang selama ini gue tanam selama hidup. Kalau pada akhirnya orang ngomongin si Boris ABC, berarti selama hidup gue menanamkan ABC. Oke. Gitu. Jadi terserah aja orang mau. Ketika nanti orang ngomongin CDE tadi, tapi yang gue tanamkan ABC ya berarti ya itulah ternyata selama ini. Yang diterima aja oleh orang apa? Iya, gitu. Baik dan buruk atau apa gitu, terserah. Tepuk tangan teman-teman. Kalau Didis? Nggak pernah ditarik lagi ya. Gue udah mau closing lagi. Enggak lah, gampang dibuang aja yang tadi yang udah gini. Kalau Didis, suatu hari nanti Didis saya punya pertanyaan. Switch. Ini pertanyaan ditanyain ke semua tamu-tamu Jakarta Journey. Oke, apa tuh Bang? Gis, kan kita tuh kalau ada hitam ada putih. Ada yin, ada yang gitu ya. Berarti ada hidup, ada mati. Betul. Suatu saat semua manusia pasti ketemu dengan kematian. Sekali. Bila hari itu tiba, Didis mau dikenang orang sebagai apa? Oke. Karena ini pertanyaan kita juga yang buat ya, jadi aku udah pernah memikirkan nih jawabannya. Tapi kamu pengen kan ditanya? Cuman sayangnya nggak ada yang nanya gitu. Kan nanti gue bisa baca. Enggak lah. Gue punya indera ke-8. Ingin dikenal sebagai orang yang ini aja memberikan dampak baik gitu ke orang banyak, entah itu lu NGO apa memberikan dampak baik. Anjir lo orang lu orang CSR gitu. Pengen baik. Kalau baik udah pasti semua orang pengen. Yang lebih spesifik. Masa gitu? Kalau baik semua orang pasti pengen dikenang orang baik. Iya. Tapi ada nggak yang lebih spesifik? Ya, dampak baik kan belum tentu Bang. Jadi meskipun Didis berbuat baik, tapi belum tentu itu memberikan dampak baik juga ke orang. Kadang orang menerimanya enggak atau biasa aja atau justru enggak suka. Itu sama gitu. Jawabannya sama saya tadi. Sama itu. Dampak baik. Itu istilahnya disadur. Menyadur, copy paste tapi ditambahin dikit itu menyadur namanya. Kalau Didis pengen dikenang apa? Enggak gini ya. Itu kan di kalangan geng bukan geng, masyarakat luas. Kalau di geng circle-nya ring satunya Didis, pengen dikenang sebagai teman yang gimana? Yang baik. Iya, baik, oke. Oke, baik. Ingin dikenang menjadi teman yang gimana gitu, atau teman yang paling gokil, atau teman yang paling caur, atau teman yang paling gimana, paling loyal atau apa? Yang ini kayak yang mendengarkan deh. Aku soal good listener soalnya. Jadi orang kalau cerita tuh kayak oke, sini cerita gitu. Karena berarti orang I'm a good listener. Semua teman-teman itu kayak ya emang Didis doang sih yang paling mau dengerin kita kalau lagi ada kenapa-kenapa. Iya, tapi aku nggak didengerin gitu. Jadi aku mendengarkan aja. Oh, pamrih orangnya ya. Anaknya pamrih ya. Gitu, harus balance take and give-nya. Gitu. Oh gitu, iya. Makasih ya Bang Modis ya. Iya dong. Udah. Gitu. Udah di pressure dia agak keringetan nih. Kenapa mereka kan ditanya kan ngobrol gitu. Makasih berarti
di Disney banyak nyimpen masalah orang ya. Tapi masalah diri sendiri nggak bisa didengerin orang. Ya gitulah. Numpuk dong memorinya di sini. Iya kan, aku setiap hari kerjanya dengerin orang cerita. Gimana apa. caranya ngebagi untuk masalah sendiri? Oke. Itu nanti di pertemuan lain Iya, aja. itu nanti off cam aja. Thank you ya Bang Boris ya. Makasih. Sukses selalu filmnya. Amin. Bener-bener ditunggu nih. Iya, Karena iya. aku suka film-film yang drama-drama komedi dan sedih itu yang tadi dibilang gitu. Semoga. Tapi by the way, sorry ini singkat aja. Iya. Jadi ada punya tempat curhat kan? Kasian. Masih kepikiran. Tadi di mobil dia bilang, Bang kan pelawak gini, hahihi terus. Terus gue bilang sama dia, orang paling lucu nomor 1 juga. Meninggalnya mohon maaf, bunuh diri gitu. Jangan sampai dia nih ngobrol sama ngedengerin masalah orang, tapi masalah sendiri tidak didengerin. Ada kok Bang, ada. Bagus. Makasih ya. Bagus. Ada. Ngingetin aja. Kucing aku. Ya ampun, kan teman-teman mulai lebih aware sama dia ya, tolong ya, dijaga Udah mulai ya. agak-agak ngomong sendiri tuh tolong ya. Aduh capek ya. Udah, makasih ya Bang Boris ya. Iya. Semoga sukses terus apa yang Amin. diceritakan, apa yang ditargetkan tahun ini, filmnya sehat selalu yang penting Bang di Amin. tengah kesibukan apapun, yang penting sehat selalu untuk Didis juga Bang sehat Boris selalu, dan baik keluarga. secara fisik maupun secara mental ya. Abang juga ya? Iya, Abang Didis juga juga ya? sehat selalu ya. Oke, terima kasih banyak sudah jalan. Nggak aneh kok orang sekarang kalau ke psikolog, nggak aneh. Nggak aneh. Orang ke psikiater itu Emang. bukan, jangan takut dicap untuk yang penting Benar, cerita aja. Lu kesannya gue kayak gimana gitu ya. Kayak gue butuh psikolog anjir. Makasih banyak Bang Boris sudah jalan-jalan tadi sama Jakarta Journey. Kita sampai ketemu lagi. Jangan lupa kita akan saksikan tunggu 7 Agustus 2025 di bioskop. Panggil Aku Ayah. Thank you juga untuk Tokonomi yang sudah provide tempatnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.